Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Sampai kepada nanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Bapak. Perjalanan Assalamualaikum hidup yang warahmatullahi panjang. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program live interaktif konsultasi keluarga yang diapu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan malam hari ini beliau telah hadir menemani kebersamaan kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Fikum barakallah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Kulluna bikhairin wa afiyah. Baik, pemirsa, Alhamdulillah Ustaz dalam keadaan sehat, dan sesaat lagi kita akan bersama-sama menyimak nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Silakan Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, dan para pendengar radio, Allah Azza wa Jal mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, kalau kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan buat kalian. Tapi kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku itu sangat keras. Berkaitan dengan mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal di masa yang serba sulit, yang sebagian orang kehilangan pekerjaannya, sebagian kehilangan penghasilannya, sebagian kehilangan anggota keluarganya, sebagian kehilangan sekolahnya. Kadangkala kita lebih sering mengeluh daripada mengatakan alhamdulillah. Padahal kalau kita mau berpikir sedikit, ternyata nikmat yang Allah berikan itu jauh lebih banyak daripada petaka yang menimpa kita. Apakah kita sudah mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Atau ternyata kita manusia yang rakus, yang suka melihat milik orang lain, yang suka memandang ke atas sehingga kita sulit untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur yang sebenarnya itu dimulai dari hati kita. Tatkala kita meyakini, mengakui bahwa semua yang baik dari Allah, yang buruk itu dari kita. Tatkala kita mendapatkan sebuah nikmat, kesuksesan, keberhasilan, tatkala kita memiliki akhlak yang baik, tatkala kita dapat menghafal Al-Quranul Karim, tatkala kita dapat belajar di sekolah yang favorit, ingat itu karena nikmat Allah, dan kita harus meyakini dengan sepenuh hati kalau ini karunia Allah Azza wa Jalla, bukan karena usaha dia. Yang kedua, memuji Allah dengan lisannya. Dalam 24 jam, berapa banyak nikmat Allah? Nggak akan bisa kita menghitung. La in syakartum. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambahin. Dalam sehari semalam. Coba antum hitung nikmat yang Allah berikan. Lalu antum hitung berapa kali antum memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah. Pujian bagi Allah Azza wa Jalla. Berapa kali? Padahal nikmatnya nggak berhenti. Anda duduk di sini, Anda bisa berbicara, jantung Anda berdetak. Oksigen itu keluar masuk memenuhi paru-paru Anda, keluar lewat hidung atau lewat mulut. Anda bisa mendengar. Nggak berhenti Anda bisa mendengar. Dari pagi sampai sekarang Anda bisa mendengar.
Anda bisa berbicara dari pagi sampai sekarang. Apakah itu bukan nikmat? Coba antum hitung berapa kali antum mengatakan alhamdulillah. Atau yang ada, alhamdulillah kita itu benar-benar terhitung. Ya mungkin selesai sholat aja, setelah itu selesai. Yang ketiga, agar syukur kita sempurna, kita beramal dengan raga kita. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, menjadikan nikmat itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, i'malu ala Dawud syukra. Beramalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jal. Maka jamaah rahimakumullah, hendaklah kita lebih sering-sering memuji Allah dan memujanya daripada mengeluhkan Allah dengan makhluknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu. Jazakumullah khair Ustaz. Terima kasih atas nasihat yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya pemirsa, kami ingatkan, kami informasikan bahwa live interaktif ini dapat pula Anda simak melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Jaruban, dan Radio Mas FM Seragen. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Ustadz, pertanyaan pertama dari seorang akhwat di Kalimantan Barat, Ustadz. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, wali saya sudah menerima seorang lelaki yang saya pun meridhoi akhlaknya dan agamanya, Ustadz. Namun ibu saya belum bisa menerimanya lantaran beliau juga punya calon sendiri yang saya tidak ridho dengan akhlak lelaki tersebut. Ibu saya menerima calon saya dengan syarat apabila si calon ini bisa memberi uang hantaran yang menurut saya itu memberatkan si ikhwan, Ustadz. Padahal saya dan wali malah mau menyederhanakan saja, Ustadz. Mohon jawabannya, Ustadz. Nah, apa yang harus dilakukan gitu? Iya, seperti itu. Nah, jemaah rahimakumullah. Kalau bicara kemauan, semua orang itu punya kemauan. Tapi jangan sampai kita mengikuti kemauan kita yang tidak sesuai dengan syariat, dengan agama kita. Anak punya kemauan, ibunya punya kemauan. Walhamdulillah kemauan putri ini yang bertanya ini diaminkan oleh walinya, bapaknya. Yang masih bermasalah ibunya. Alhamdulillah aman sebenarnya buat anti. Karena yang anti perlukan adalah wali. Ibu tidak menikahkan anti. Tapi yang menikahkan anti adalah bapak anti. Yang perlu anti lakukan adalah melobi bapak supaya berkomunikasi dengan ibu. Karena kita tahu komandan di rumah itu bapak. Seharusnya wanita itu taat dan patuh kepada suaminya secara totalitas selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jal dan tidak membahayakan dirinya sebagai seorang wanita. Maka bagaimana sekarang anti komunikasi sama bapak? Ya sudah, bismillah, bapak yang komunikasi sama ibu. Yang akan menikah ini anti. Yang kelak akan merasakan bahagia atau susah itu anti. Walaupun nanti berdampak kepada orang tua. Maka mungkin yang perlu anti lakukan, anti melobi bapak supaya ngomong sama ibu. Ya mudah-mudahan bapaknya jadi komandan. Karena di beberapa rumah tangga itu komandannya ibunya. Sang ibu yang pegang kendali. Yang nurut itu bapak sama ibu. Maka mudah-mudahan tidak seperti itu di rumah tangga anti. Anti minta bapak berkomunikasi. Kemudian anti istikharah minta pilihan dari Allah Azza wa Jal. Dan sampaikan kepada ibu. Ibu, kita ini perlu minta tolong sama Allah. Kita perlu minta pilihan dari Allah Azza wa Jal. Minta yang terbaik. Kemudian ibu sebenarnya setuju nih udah. Tapi masalah hantaran. Sampaikan kepada
Itu ikhwan. Udahlah. Bisa jadi hantaran atau maharnya nanti yang diminta itu sesuai yang dengan yang diinginkan ibu, tapi kredit. Kredit. Boleh kredit. Dan nanti ketika sudah menikah, sang istri ini boleh menghalalkan maharnya. Umpamanya sang istri menetapkan mahar 100 juta. Terus dibayar 5 juta dulu. Yes. Kredit 95 juta. Bayangin tuh. Tiap hari dia ngeliat istrinya belum lunas, istrinya. Di tengah jalan istri mengatakan, udahlah bang, aku halalkan maharku. Selesai sudah. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Jadi mungkin seperti itu. Kemudian juga perlu disampaikan kepada ibu, perempuan yang berkah. Ini bukan berkaitan dengan laki-lakinya, tapi dengan dirinya. Perempuan yang berkah itu adalah aqalluhunna mu'nah, yang biayanya nggak memberatkan gitu loh. Insya Allah sampaikan kepada ikhwan tersebut kondisinya. Semoga dengan berjalan sang ikhwan bisa mengambil hati ibunya. Karena kadang-kala ada ikhwan yang tahu mertuanya nggak suka sama dia nggak peduli juga gitu. Jangan, berusaha bagaimana dia mengambil hati mertuanya, mertua yang perempuan ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Dan itu jawaban untuk saudari yang bertanya dari Kalimantan Barat. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan kedua dari hamba Allah di Jawa Timur Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz. Saya dulu menjalani hubungan tanpa status dengan suami orang. Dan sudah berjalan selama 3 tahun. Kemudian lelaki tersebut meninggalkan saya begitu saja dan kembali kepada keluarganya. Di awal-awal hijrah, saya hijrah karena permasalahan yang begitu berat ini Ustaz. Namun seiring dengan berjalannya waktu, saya berusaha bertaubat karena Allah Ta'ala, menyesali dosa-dosa saya. Pertanyaan Ustaz, sedangkan di hati saya sekarang masih ada pengharapan dengan suami orang ini tadi Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, maksudnya tanpa status itu apa? Selingkuh Zina. berarti Ustaz. Berzina. Selingkuh dengan suami orang. Iya, berzina selama 3 tahun. Nah, yang pertama kepada yang penanya, hendaklah engkau bertobat dengan taubatan nasuha. Engkau harus menyesali apa yang sudah terjadi. Dan engkau juga harus membenci laki-laki tersebut. Karena dia yang berzina. Kalau ini benar ya, maksudnya berzina bersama anti selama 3 tahun. Kalau sekarang anti udah hijrah, kemudian anti mengharapkan dia, anti belum sempurna hijrah anti. Apakah laki-laki itu sudah bertobat kepada Allah SWT? Atau dia cari perempuan lain untuk selingkuh selanjutnya? Dia pindah ke perempuan ini karena dia merasa sudah gak nyaman, dia cari perempuan lainnya. Karena kita tahu seorang yang hijrah, seorang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jal, dia itu harus mencintai apa yang dicintai Allah, membenci apa yang dibenci Allah Azza wa Jal. Laki-laki yang dulu pernah berzina sama anti, apakah dia sudah bertobat? Kalau dia bertobat kepada Allah dan dia mengakui kesalahannya dan dia mungkin ingin menebus kesalahan itu dengan membahagiakan istrinya, kembali kepada istrinya untuk membahagiakan dia, maka jangan diganggu dia. Ada banyak laki-laki yang lebih baik dari dia, asalkan anti memperbaiki diri. Mohonlah kepada Allah petunjuk dengan harapan Allah mengampuni dosa-dosa anti dan kemudian memberikan kepada anti seorang laki-laki yang soleh, walaupun juga mantan orang gak benar. Dan tatkala kalian menikah, jangan pernah menceritakan masa lalu kalian. Cukup kalian mengatakan bismillah. At-taubah tajubu ma qablah. Tobat itu menghapuskan yang lalu. Jadi seakan-akan masa lalu itu gak ada, udah dihapus. Maka jangan dibuka lagi tatkala anti sudah menikah dengan laki-laki yang baik, walaupun dia juga punya masa lalu yang kelam. Mungkin seperti itu. Dan subhanallah, 3 tahun itu waktu yang lama. Lama Ustaz. Seorang berzina ya. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, Amin. dari perzinaan ini.
Hadza wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan itu jawaban untuk saudari yang bertanya, semoga bermanfaat. Dan pemirsa, kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Ustaz, pertanyaan ketiga dari hamba Allah di Seragen, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila suami marah atau tidak ridho kepada istri di malam hari sampai pagi, tetapi bukan karena masalah ranjang, Ustaz, apakah istri mendapatkan dosa besar seperti yang disebutkan dalam hadis, Ustaz? Dan apabila kemudian istri meminta maaf dan bertekad memperbaiki diri serta tidak mengulanginya lagi, kemudian suami memaafkan dan ridho, apakah dosa besar tersebut terhapus, Ustaz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan hadis ya, idza da'a ar-rajulu imra'atuhu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anathu al-malaika hatta tusbih. Apabila seorang wanita dipanggil sama suaminya ke ranjangnya, lalu dia menolak, kejadian itu membuat sang suami marah, maka dia dilaknat sama malaikat sampai pagi. Apakah kalau marahnya itu bukan karena dipanggil sama suami, dia akan dilaknat? Kalau melihat dari marahnya suami semalam, fabata ghadban, semalam dia marah sama istrinya karena kesalahan istrinya, yang tadi berkaitan dengan karena diajak nggak mau, mungkin ada kesalahan lain yang lebih dari itu, maka mungkin malaikat melaknat dia. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada hadis lain yang berkaitan dengan perempuan yang mengganggu suaminya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjuha min al-huril 'ain la tu'zi qatalakillah innama huwa dakhilun 'alaik yushiku an yadhhaba ma'ana, wa kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya. Kalau bicara disakiti, suami marah nih. Melainkan istri laki-laki ini dari bidadari surga akan marah, akan mendoakan keburukan buat perempuan ini. Qatalakillah. Semoga Allah mematikan engkau. Semoga Allah membinasakan dirimu. Jangan kau ganggu dia. Dia itu cuma sementara berada di tempatmu. Bentar lagi dia akan bergabung dengan kita. Ini hadis yang berkaitan, yang tidak berkaitan dengan urusan ranjang. Kalau tadi hadis malaikat melaknat sampai pagi itu urusan ranjang, tapi hadis yang baru saja Anda bacakan ini umum. Kalau seorang istri mengganggu suaminya, ini bukan malam hari, bisa jadi di siang hari, bisa jadi di pagi hari, maka dia akan didoakan kebinasaan oleh bidadari surga. Terus bagaimana kalau sang istri ini minta maaf? Berkaitan dengan dosa antara hamba sama Allah, istri ini ketika mengganggu suaminya, dia berdosa dua. Dosa sama Allah yang memerintahkan kepada dia untuk berbuat baik kepada suaminya. Dosa kepada suami yang dia perlu minta maaf sama suami. Sama Allah syarat tobat harus dipenuhi. Yang pertama, menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak ngulangin. Karena ada perempuan yang nggak nyesel, dia cuma minta maaf sama suami, lah nggak enak sama suami, anak. Seharusnya kau bertobat kepada Allah terlebih dahulu. Setelah itu baru minta maaf sama suami. Suami memaafkan, alhamdulillah selesai. Tapi jangan sampai kau minta maaf sama suami, tapi kau nggak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan kau tidak menyesali. Ada perempuan yang mungkin ya udahlah anak ngalah daripada ribut, tapi nggak ada perasaan menyesal dia. Berarti dia belum bertobat sama Allah, walaupun dia minta maaf sama suami. Maka hendaklah engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, setelah itu minta maaf sama suaminya. Dan apakah kalau dia sudah minta maaf dan suami memaafkan, dosanya terhapuskan? Naam, tobat itu menghapuskan dosa-dosa yang lalu yang dia telah bertobat dari kesalahannya.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudari yang sudah bertanya, semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya sudah ada telepon yang bergabung pemirsa, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Lis di Papua, Pak Ustadz. Baik, silakan Masya Ibu. Allah. Ahlan wa sahlan. Barakallahu Setengah fikum. 9 ini, setengah 11 ini kami di sini. Masya Allah. Belum pada tidur orang-orang Papua setengah 11, Bu. Iya, masih dengerin Pak Ustadz ini. Kebetulan bagus apanya, signalnya bagus. Alhamdulillah. Nah, tafadhali. Iya, Ibu Lis. Pak Ustadz. Nah. Ya, saya mau nanya gini Pak Ustadz. Tafadhal. Mengenai warisan dalam keluarga, kakek nenek kami ini kan sudah meninggal. Tapi warisannya belum dibagi gitu loh. Yang meninggal nih kakek nenek. Kakek nenek dari pihak Masya Allah. ibu. Siap. Ya, kan ada beberapa istilahnya apa? Ahli waris. Ahli warisnya ada beberapa, sama apa namanya, hartanya juga ada beberapa begitu, tapi belum dibagi sampai sekarang gitu. Terus yang kedua Pak Ustadz, kami mau nanya, kan kita ini kalau misalkan manusia itu kan ditakdirkan misalkan umurnya 70 tahun. Nah. Terus itu kita meninggal. Setelah meninggal di alam kubur itu, apakah kita ini kalau kita pernah berbuat salah, apakah kita akan disiksa selama dunia ini belum kiamat atau seumur-umuran kita hidup di dunia Pak Ustadz? Subhanallah. Begitu. Ibu Lis, afwan yang pertama tadi. Iya, makasih Pak Ustadz. Tunggu dulu. Yang pertama, Ibu Lis. Oh, yang pertama ya. Yang pertama itu kenapa belum dibagi, Bu? Karena ada salah satu putranya sudah meninggal juga, kakaknya ibu itu kan beliau kan pernah dapat istilahnya pernah dapat tanah juga banyak gitu. Nah itu kan tanah itu sebetulnya milik kakek nenek kami, tapi Iya. sama anak-anaknya itu sudah dijual gitu. Udah diakui Kan, milik mereka. dijual oleh anak-anaknya karena bapak ibunya sudah meninggal. Nah itu yang jadi masalah kan, ini mau dibagi seharusnya kan apa namanya kakaknya ibu itu kan sudah dapat ini apa sudah dapat Bagiannya udah dapat gitu. Iya. Tapi karena begitu dijual sama putra putrinya setelah bapak ibunya meninggal, ya sudah akhirnya jadi kakak-kakaknya ibu, adik-adiknya ibu jadi bingung bagaimana cara membaginya gitu. Oke, karena siap. semestinya kan semua harta dikumpul baru dibagi. Baru dibagi gitu kan. Siap Ibu. Begitu Pak Masya Allah. Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, moga Allah mudahkan urusan warisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah, berkaitan dengan warisan ini. Warisan ini termasuk rizki yang tidak dapat dicari. Rizki itu ada dua macam. Rizki yang mencari kita, rizki yang kita cari. Di antara rizki yang mencari kita itu adalah warisan. Nggak bisa orang itu kerja untuk dapat warisan. Tapi yang mati bapaknya, dia dapat warisan. Dan bisa jadi dianya yang mati, bapaknya yang dapat warisan. Karena kadang-kadang kan orang berpikir, oh dia ini insya Allah udah dapat warisan banyak nih karena ayahnya kaya. Ternyata dia mati duluan. Yang dapat warisan siapa? Bapaknya dapat warisan. Bagian warisan karena dia meninggal terlebih dahulu. Taib, kalau tadi pertanyaannya ada salah satu dari ahli waris yang telah menjual aset milik bapak yang meninggal dunia. Bagaimana sekarang kondisinya untuk membaginya? Ya udah, harta yang sudah dijual itu pun dicatat. Umpamanya yang sudah dijual sama kakak sama anak-anaknya, kakaknya ibu itu bernilai anggap 500 juta. Baik, dihitung kemudian ternyata hartanya kakek nenek ini umpamanya 2 miliar. Ditambahkan tuh jadi 2,5 miliar. Lalu dibagi bagiannya sesuai. Tinggal dilihat. Kalau ternyata bagian kakak ini kurang, ternyata bagian kakak itu 700 juta gitu loh. Kakak baru ngambil 500, berarti ditambahin 200 juta.
Kalau ternyata yang diambil kakak lebih dari haknya, diambil sama anak-anaknya itu lebih dari haknya, seharusnya dia dapat 700 juta, dapat 300 juta, ternyata mereka udah jual 500 juta. Berarti kelebihan 200 juta. Ini bisa diminta kepada mereka. Kalau keluarga mau minta. Tapi daripada ribut, ya udah diikhlaskan. Jadi nanti mungkin dibagi seperti yang tadi Anda sampaikan, setelah itu dilihat. Kalau bagian kakak itu kurang ya tinggal ditambahin. Kalau ternyata yang diambil lebih banyak, mungkin diikhlaskan sama keluarga untuk menghindari keributan di antara keluarga. Dan kalau sudah ribut ya perlu mendatangkan ahli ya, ahli hukum urusannya. Kadangkala kalau sudah sengketa gini ya harus ke pengadilan nantinya. Tapi usahakan pakai ustadz atau tokoh agama yang bisa menyelesaikan dan menyampaikan kepada mereka. Karena kadangkala orang ini kalau warisan nggak peduli dia. Yang penting dapat tuh duit. Dan kita tahu kalau duit didapat dengan jalan yang tidak halal, nggak berkah. Walaupun banyak. Tapi itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa? Berapa lama disiksa di kubur, Ustaz? Subhanallah jemaah. Iya. Ini menarik sebenarnya pertanyaan ini. Karena kan orang berpikir hidup di dunia cuma 70 tahun, siksanya kok selama-lamanya. Orang kafir itu hidup 50 tahun di dunia, tapi di neraka khalidina fiha abada. Kenapa seperti itu? Allah sudah menetapkan balasannya. Engkau beramal 60 tahun soleh, masuk surga selama-lamanya. Tapi beramal buruk, masuk neraka selama-lamanya. Bukan sesuai dengan umurnya ya. Makanya kita lihat di dunia ini, anak kemarin membaca berita beberapa hari yang lalu ya. Tentang siapa namanya, Harun Yahya. Yang dari Turki itu. Yang dihukum itu. Dihukum 1000 berapa? 1000 tahun penjara. 1000 tahun penjara. Padahal dia umurnya berapa gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya dilihat dari kesalahan dia. Bukan dilihat dari umurnya. Walaupun melakukan dosa selama 70 tahun. Tapi kesalahan dia yaitu melakukan kesyirikan, melakukan kufur. Itu hukumannya khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Tapi kalau sekarang bicara di kubur Ustaz. Ini muslim Ustaz. Tidak bicara orang kafir. Kalau orang kafir selesai sudah. Tapi kalau orang muslim, dia punya salah. Berapa lama dia disiksa di sana? Ya tergantung kesalahannya. Karena siksa kubur ini termasuk siksa yang dapat meringankan nanti siksa pada hari kiamat. Bisa jadi nih orang disiksa di kuburan, di akhirat nanti gak disiksa lagi. Karena sudah selesai, hukuman buat dia udah selesai. Seperti orang di dunia yang mencuri, yang kemudian dipotong tangannya, dosa dia selesai, sudah habis dia. Karena dia sudah mendapatkan hukumannya. Seorang wanita atau laki-laki yang berzina dalam keadaan muhson, kemudian dirajam sampai mati, selesai sudah dosa dia. Dengan dikasih siksa tersebut. Begitu pula dengan orang yang mati membawa dosa, kemudian di kuburan, mungkin dia punya, seperti yang Nabi ceritakan ya, Sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau lewat kuburan, kemudian beliau mendengar suara orang yang disiksa, 2 orang yang mati yang disiksa bukan karena dosa besar sebenarnya, tapi itu besar yang diremehkan cuma sama mereka. Yang satu itu ketika kencing tidak peduli dengan najis yang mengenai diri dia. Yang kedua berjalan mengadu domba di antara manusia. Lalu Nabi mengambil pelepah kumar, dibelah 2, ditancapkan di kuburan 2 orang itu. Dengan harapan diringankan hukuman buat mereka berdua selama pelepah kurma itu masih basah. Jadi siksa di kubur itu tergantung dosa dan tergantung kehendak Allah SWT. Ada orang yang ketika di dunia udah disiksa. Ketika di dunia Allah sudah kasih balasan ya atas dosa dia. Apa kata Nabi SAW? Wala yazalul bala'u bimri'in hatta yamshiya 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah. Ada orang yang terus dikasih bala. Bala itu penghapus dosa kan? Dikasih bala dia, kasih penyakit selama hidupnya sampai dia berjalan di muka bumi ini enggak punya dosa. Padahal dia punya banyak dosa sebenarnya gitu.
Tapi dengan bala yang Allah berikan kepada dia, bala itu mengurangi dosa dia sampai mati, udah gak ada dosanya lagi. Masuk kuburan, udah bersih dosa. Jadi bisa jadi ada orang yang masih banyak dosanya, masuk kuburan disiksa, kemudian sampai batas waktu tertentu, udah selesai sebagai penghapusan dosa dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya dan terima kasih kepada Ibu Lis atas partisipasinya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Lis dan kita semua yang menyimak. Dan pemirsa, selanjutnya sudah ada lagi line telepon yang menunggu. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Halo, Ustaz. Ya, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jambi. Silakan Ibu. Ustaz, bagaimana menyikapi suami yang temperamental dan suka menggunakan fisik, sedangkan beliau ingin poligami, tapi tidak bisa memperbaiki amarahnya yang menggebu-gebu terhadap istrinya. Baik. Ada solusinya Ustaz ya. Apa sebenarnya sikap anti sama dia ketika dia marah? Kadang hati itu kesel, cuman dia tuh sering menggunakan fisik, Ustaz. Iya, ketika dia marah tadi, apa yang anti lakukan? Kok sampai dia menggunakan fisik? Kayak hal-hal yang kecil aja dia tuh kayak misalnya kayak jaga anak aja dia tuh langsung marah, Ustaz. Misalnya kayak minta tolong jagain anak bentar, istri anak mau ke WC, dia tuh langsung marah. Nah, barakallahu fiik. Ustaz. Nah, semoga Allah mudahkan urusan nanti. Subhanallah ya. Nah, alhamdulillah. Yang pertama, anti punya suami. Ada orang yang gak punya suami, ingin punya suami, tapi gak ingin punya suami kayak suami anti. Terus gimana Ustaz? Anda dapat suami yang kayak gitu. Yang pertama, anti banyak-banyak istighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Anti perbaiki hubungan anti sama Allah Jalla Jalaluh. Semoga Allah memperbaiki hubungan anti sama suami. Semoga Allah memberikan hidayah kepada suami anti. Dan anti sudah hidup cukup lama sama dia mungkin. Anti sudah faham karakter dia. Dia itu main fisik. KDRT lah sebenarnya, bisa dilaporkan orang yang seperti ini kepada kepolisian sebenarnya ketika dia melakukan KDRT dalam rumah tangga. Taib, pelajari. Ini nggak usah dipelajari sebenarnya, anti udah tahu kapan dia marah, apa penyebab dia marah. Anti hindari hal ini. Kalau bicara titip anak, anti mau ke toilet, dia marah untuk hal itu, jangan dititipin anaknya. Anti gak perlu titip anak, tapi ngomong sama suami, Bang, Ana mau ke toilet ya. Kalau memang lagi ngobrol sama suami. Tapi kalau anak ke toilet lagi ngobrol, dia marah, jangan anti ke toilet. Artinya hal-hal yang remeh ini, ketika anti tidak tutup celah untuk emosi suami, maka dia akan terus marah. Tapi bagaimana sekarang membiasakan suami tidak marah? Kalau ada orang yang bikin program One Day One Juice. Ini one day no marah. Gimana? Satu hari anti bikin suami, satu hari gak ada marah. Anti bikin nih. Alhamdulillah hari ini sukses semuanya. Suami Ana gak marah hari ini Ustaz. Kenapa? Karena hal-hal remeh yang suami Ana gak suka, Ana berusaha untuk memperbaikinya. Perbaiki. Jangan membandingkan suami anti sama suami fulana. Karena bisa jadi karakternya beda memang. Ustaz, kalau suaminya fulana itu Masya Allah, istrinya ada tamunya, istrinya mau keluar, anaknya dijagain. Anak gak bisa kayak gitu. Ya udah, gak usah bandingkan anti sama fulana. Ini suami anti. Jadi cara menghadapinya berbeda. Kalau tadi Ana lupa juga tanya, apakah sikap dia seperti ini setelah dia punya niat poligami? Atau memang sejak awal? Tapi kayaknya sejak awal ya. Kalau dikatakan tadi dia itu ingin poligami tapi gak bisa menahan emosinya. Ya sampaikan kepada suami. Kalau memang dia mau poligami, biar dia poligami. Yang insya Allah nanti akan hidup lebih tenang. Kenapa lebih tenang? Ya udah, marahnya dibagi dua. Kalau mau marah-marah, fadol bang.
Kayaknya abang sudah waktunya ke rumahnya dia bang. Bismillah bang. Anak antar nggak apa-apa sudah. Nah, ada suami-suami yang tidak menghargai istrinya. Anti tetap wajib taat kepada dia. Laksanakan kewajiban anti. Jadi kalau dia tadi mau poligami, sudahlah. Anti sabar menghadapi hal ini daripada dia marah-marah sama anti, apalagi main fisik, biar dibagi dua amarah dan emosi dia, dan anti fokus mendidik anak. Apa yang anti tidak dapatkan dari suami, dari hak-hak anti, jangan diminta, jangan dituntut. Kalau memang suami anti karakternya seperti itu, udahlah anti laksanakan kewajiban anti. Kalau hak anti tidak anti dapat, minta sama Allah Azza wa Jal. Allah akan beri kepada anti jauh lebih indah daripada kalau suami yang memberikannya. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan itu jawaban untuk saudara yang bertanya, semoga bermanfaat. Selanjutnya pemirsa sudah ada line telepon yang menunggu, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Baik, terputus rupanya. Baik Ustaz, selanjutnya pertanyaan dari seorang istri di Jawa Tengah Ustaz. Bismillah, Ustaz, saya ingin bertanya, apakah boleh seorang istri memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan suatu saat menikah dengan lelaki yang baik agamanya, salat berjamaah di masjid 5 waktu, ikut kajian, zuhud, yang tidak mengambil rezeki kecuali dari yang halal. Wanita itu sangat mencintai laki-laki yang jauh lebih baik agamanya dibanding dengan suaminya yang sering meninggalkan sholat 5 waktu, Ustaz. Bagaimana jawabannya, Ustaz? Tunggu sebentar. Dia ini punya suami. Iya, Ustaz. Gak benar suami. Dia berharap bercerai sama suami. Dia berharap suatu saat punya suami yang lebih baik, Ustaz. Ya cerai dulu lah. Dia berharap cerai sebenarnya kan. Iya. Nah, begini sebenarnya, kalau memang anti merasa hidup anti terbengkalai, sengsara dengan suami anti yang sekarang yang meninggalkan sholat itu, tentunya harapan anti untuk dapat suami yang lebih baik boleh. Makanya anti boleh gugat cerai. Bukan sekedar anti berdoa, tapi anti menggugat suami. Tapi sebelum melakukan itu, perbaiki suami anti. Suami anti yang sekarang sholatnya mungkin bolong-bolong ya, itu bisa jadi lebih baik daripada yang dari awal sudah baik. Maka berusaha untuk mengajak suami menjadi lebih baik. Tapi kalau nggak berhasil, anti gugat cerai. Ana rasa anti siap untuk berpisah sama dia. Karena nggak bisa ya, dalam urusan rumah tangga ini, ada orang kerja kan, cari kerjaan yang lebih baik. Cari dulu baru resign gitu loh. Dia udah dapat anak baru resign. Nggak bisa kayak gini. Nanti cari suami dulu gitu. Udah dapat nih baru gugat cerai. Nggak bisa. Karena selama anti menjadi istri, ya wajib anti taat sama suami. Nggak boleh bermain sama laki-laki lain. Tapi yang bisa anti lakukan adalah menggugat cerai suami. Setelah itu anti berdoa, memohon kepada Allah. Usaha juga mungkin. Ngomong sama teman-teman, anak ingin menikah sama laki-laki yang baik. Insya Allah Allah berikan ganti yang lebih baik buat dia. Tapi tetap ada usaha untuk memperbaiki suaminya dahulu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya sudah ada line telepon yang menunggu, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Sulawesi Tenggara. Baik, silakan Ibu. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ustadz, Ahlan wa sahlan. Silahkan Ibu. saya mau bertanya tentang bagaimana caranya kita tidak selalu bersalah paham dengan suami. Masya Allah. Ibu salah paham tentang apa sama suami ini? Kadang-kadang biar masalah yang tidak penting-penting kan kita ini serem tereban, kadang selalu dikena dengan emosional itu gitu. Nah, yang marah ibu dulu apa suami dulu? Ya, Yang marah suami apa ibu? saya. Ibu yang marah sama suami? Iya, kadang-kadang kan suami saya katanya, saya heran, kenapa kita selalu marah sama saya seperti itu. Nah, subhanallah ibu. Ya, masalahnya masalah remeh sebenarnya.
Iya, biar yang tidak penting-penting, tapi emosional itu akan timbul dengan sendirinya. Bagaimana ya Pak Ustadz? Menahan. Kita itu. Iya, iya. Kalau Suami ibu baik sebenarnya. Iya, Suami baik. iya. Siap ibu. Insyaallah, Cukup, masya Ibu. Allah. Barakallahu fiik. Lalu yang kedua lagi Pak Ustadz. Iya. Silakan Ibu. Begini Pak Ustadz, saya ini kan selalu emosional. Bagaimana caranya supaya saya menjadi perempuan lebih baik, lalu supaya tidak selalu emosional dengan anak-anak, dengan suami. Bagaimana caranya supaya menjadi istri yang lebih baik, Masya Allah. dengan ibu yang lebih baik untuk anak-anak saya. Subhanallah. Barakallahu fiik. Iya ibu. Insyaallah. Itu aja pertanyaan ibu. Iya. Makasih ya Pak Ustadz. Sama-sama. Barakallahu fiik. Masya Allah. Jadi modal utama orang baik itu, untuk jadi orang baik, itu mengetahui kesalahan. Jadi paling sulit kita memperbaiki orang yang merasa baik. Gimana mau diperbaikin dia merasa baik? Tapi ibu ini Masya Allah, dia tanya, dia tahu anak punya masalah gitu loh. Kalau yang lain-lain kan tanya suaminya, suami anak kayak gini, suami anak kayak ini, ibu tanya anak Ustaz gitu loh. Gimana anak ini menghadapi diri anak sendiri gitu loh. Karena dia marah sama suaminya emosi, sama anak-anaknya emosi. Bagaimana sekarang melatih diri supaya Masya Allah dia ingin jadi istri yang baik, jadi ibu yang teladan buat anak-anaknya. Apa yang harus dilakukan sekarang? Yang pertama, ibu perlu menanamkan di diri ibu bahwa di antara akhlak buruk, akar karakter buruk itu al-ghadab, marah. Orang kalau marah itu dia nggak tahu atas sama bawah. Dia tidak bisa membedakan hitam sama putih karena dia sudah marah. Dan biasanya yang akan keluar dari lisannya tidak terkontrol. Makanya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan kebanyakan wanita masuk neraka, salah satu sebabnya itu yukthirnal la'na, dia suka melaknat, suka mengutuk. Kalau lagi emosi, doa-doa buruk yang keluar dari lisan. Jadi kita harus paham bahwa saya marah ini, emosi ini sesuatu yang buruk gitu loh. Ini modal pertama kita untuk memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, bayangin sekarang pahala buat orang yang menahan emosinya. Ibu emosional, mudah marah. Tapi ternyata ada balasan yang Allah berikan buat orang-orang yang menahan emosinya. Apa kata Allah? Tatkala Allah menceritakan tentang penghuni surga, Allah sediakan surga itu uiddat lil muttaqin. Salah satu sifat mereka alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ibu coba perbaiki ini supaya ibu jadi penghuni surga. Mereka adalah orang-orang yang suka berinfak, suka bersedekah. Ibu obati emosi ibu dengan banyak sedekah. Masak, bagikan ke tetangga, anak-anak suruh antar ya. Insya Allah ini juga menjadi pengobat emosi manusia. Karena di antara yang menyebabkan orang emosional itu kadang-kadang kecintaan kepada dunia. Tadi masalah-masalah remeh dia marah. Dunia ini bakal ditinggal semuanya. Ada orang tua yang sampai mukulin anaknya karena anaknya menjatuhkan handphone itu ke air. Dia lebih sayang sama handphonenya daripada sama anaknya. Biar itu handphone jatuh ke air, tapi anak-anak selamat. Seharusnya itu yang diucapkan oleh seorang ibu. Maka suka berinfak. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, ketika marah ditahan. Ditahan. Bagaimana menahannya? Yang pertama tidak berbicara. Kalau ibu lagi marah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau marah, diam. Ibu praktekkan nih. Kalau lagi marah, diam. Terus ya Allah Ustaz, ini yang namanya kepingin meledak nih yang ada di jantungnya. Ini udah panas nih. Orang kalau emosi itu biasanya wajahnya merah ya. Sampai digambarkan keluar apa? Asap gitu ya. Dari panasnya kepalanya dia. Maka ketika udah diam tapi
masih ingin melampiaskan emosi, dalam kondisi berdiri kata Nabi SAW suruh duduk. Maka ibu berusaha untuk duduk. Ketika berdiri marah, duduk. Ketika duduk masih marah, rebahan udah. Dan dalam kondisi itu ibu diam. Dilatih nih. Hari ini alhamdulillah ibu bisa nahan emosi. Masih gak bisa Ustaz. Ambil wudhu. Ambil wudhu ya sambil. Ya insya Allah wajah orang yang marah itu panas dengan wudhu itu. Dan ada sebuah riwayat bahwasanya marah itu dari setan. Setan itu tercipta dari api. Dan air ini akan mematikannya. Kemudian berdoa ibu. Apa doanya? Ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Nanti ibu hafalin. Doa ini. Doanya. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjuki aku kepada karakter, kepada akhlak, kepada sifat yang paling baik ya Allah. Tidak ada yang dapat menunjuki ke sana kecuali Engkau ya Allah. Dan jauhkan aku dari karakter, dari sifat-sifat, dari akhlak-akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkan aku dari akhlak buruk kecuali Engkau ya Allah. Minta sama Allah. Jadi selain usaha, ibu minta sama Allah. Dan karakter itu bisa dirubah. Lama-kelamaan, kebiasaan marah ibu itu kan berkurang. Ketika ibu membiasakan kalau marah diem. Diem, emosi udah sama anak. Diem udah. Pindah tempat. Jangan berada di tempat itu. Karena ada perempuan kalau marah, aduh ngomel ya. Sampai tetangga itu kaget-kaget gitu. Pikirnya marah sama tetangga. Padahal marah sama anaknya. Maka hendaklah ibu membiasakan diri untuk diam. Kemudian kalau harus ngomong, harus marah, melampiaskan, ana ajarin ibu. Ibu baca Allah yahdik. Apa? Allah yahdik. Marah sama suaminya. Marah sama anaknya. Katakan Allah yahdik. Yang artinya semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Itu lebih baik daripada laknat atau ucapan-ucapan yang tidak pantas keluar dari mulut seorang ibu. Dan ibu tahu suami ini pemimpin. Ibu wajib menghargai, wajib menghormatinya. Bukan marah-marahin suami. Walaupun suami salah, ya kalau ingin memperbaiki suami tidak dengan marah-marah. Cari waktu yang tepat, ngobrol sama suami dari hati ke hati. Yang keluar dari hati insya Allah masuk ke hati. Tapi yang keluar dari emosi akan membakar emosi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, Masya Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua, baik untuk ibu yang bertanya dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Selanjutnya pemirsa sudah ada lagi line telepon yang menunggu. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Hamba Allah dari Jakarta. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Silakan Ibu. Mau tanya, saya punya teman. Dia itu dia tuh sakit kepala sudah berbulan-bulan, sudah berobat ke dokter dan sudah di CT scan. Lalu saya bilang, tapi kata dokter nggak ada, di herbal obat herbal pun dia udah nggak bisa lagi. Di scan apa hasilnya Ibu? Hasilnya tidak ada apa-apa. Oh, sehat gitu. Hasilnya itu nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Herbal sama obat dari obat Cina juga nggak ada pengaruhnya juga Ibu. Saya cuma sekedar saran, coba ya kan ada WhatsApp ya, foto profil WhatsApp-nya itu dihapus. Takutnya ada yang hasad sama dia. Iya. Tapi bilang
Enggak, saya udah tanya sama orang pinter, nggak ada apa-apa. Enggak, maksud saya cuman saran aja gitu. Nah. Terus maksudnya apa ya, dia nggak ngerti, takutnya kena ain. Saya bilang gitu. Iya. Tapi saya juga masih dangkal agamanya, Ustaz. Saya cuma ngasih saran itu, sekalian saya ngasih saran suruh zikir pagi dan petang. Tapi dia juga masih bingung. Apakah itu benar kena ain? Jadi dia sampai sekarang kepalanya masih sakit, sampai kena saraf matanya tuh. Allahu Akbar. Mata kanannya tuh ini bergerak terus. Nah, saya mohon syaratnya itu aja, Ustaz. siap kalau gitu. Nah, barakallahu fiik. Nah, jamaah. Pertanyaan ibu ini menunjukkan kepada kecintaan kepada sesama muslim. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Tatkala kita melihat saudara kita sakit, ya, apa yang harus kita lakukan? Antum doakan dia yang pertama. Ketika melihat saudara kita susah, kita mohon sama Allah, kita bantu dia. Di antara bantuan kita kepada saudara kita bentuknya saran, nasihat. Yang ibu sampaikan udah benar. Ibu sampaikan kepada dia, cuma tadi mungkin karena pemahaman dia yang kurang, sehingga dia nggak paham tuh. Terus karena dia mungkin kurang paham tentang agama, kemudian dia cari orang pintar. Ibu bawa ke orang pintar, tapi orang pintar yang benar-benar yang mengerti sunnah. Maksudnya dia pintar sama sunnah. Mungkin di sana dia diruqyah, ya, dikasih penjelasan. Karena terus terang banyak orang-orang yang salah datang ke orang pintar. Dia pintar tapi bukan pintar agama. Bukan pintar dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga memberikan arahan yang tidak sesuai dengan syariat. Maka anti ajak dia, kasih arahan, coba berangkat ada orang pintar ya. Kalau kita ngomong ustadz, orang-orang tuh kadang-kala gak percaya ustadz bisa ngobatin. Ustadz nih orang pintar, katakan. Dia bisa baca doa, dia punya mantra-mantra ruqyah tadi yang dibacakan dan insya Allah bisa menyembuhkan anti. Mungkin itu setelah anti menyampaikan tentang baca zikir pagi dan petang, ya. Setelah itu coba diajak dia untuk datang ke seorang ustadz dengan harapan dia mendapatkan penjelasan yang lebih baik. Kemudian dia paling tidak bisa meruqyah dirinya sendiri. Ajarkan baca doa sebelum tidur, ya. Contohnya baca tadi qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian ditiupkan ke tangan lalu diusapkan ke seluruh tubuhnya. Semoga itu juga dapat membantu dia untuk sembuh dari penyakit ini, dan anti juga doakan dia semoga Allah menyembuhkan dia dan memberikan hidayah kepada jalan yang benar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya dan terima kasih kepada ibu yang sudah bertanya, semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah di Riau, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kakek dan nenek saya sudah meninggal lama dan meninggalkan warisan yang cukup banyak, Ustadz. Masya Allah. Namun karena paman dan bibi adalah orang yang tidak mengerti agama, sehingga mereka tidak ingin membagi warisan ini karena menganggap ini adalah peninggalan yang harus dijaga, Ustadz. Bagaimana sikap kami terhadap paman-paman ini, Ustadz? Loh, orang tuanya dia masih ada? Masih ada, Ustadz. Kok bicara paman, kok nggak bicara orang tuanya? Orang dia? tuanya ingin dibagi, Ustaz. Oh, ingin dibagi. Ya, orang tapi yang lain dibagi. Nah, sahih jamaah. Ya, ini mungkin masalah kedangkalan ilmu, ya. Berkaitan dengan warisan. Warisan ini bukan hak yang mati. Yang mati itu punya hak dari warisan untuk pengurusan jenazahnya, untuk wasiat yang dia sampaikan, dan untuk utang. Itu haknya yang mati. Setelah itu dilaksanakan, pengurusan jenazah, kemudian wasiat ditunaikan, utang dilunasin, udah selesai, maka uang itu jadi milik ahli waris. Kalau anaknya 5, maka milik 5 orang. Kalau
5 orang nggak ingin dibagi, ya nggak apa-apa, itu milik mereka. Tapi kalau 1 ingin dibagi, maka yang 1 ini harus dikasih bagiannya. Nah, tinggal sekarang bagaimana menyampaikan kepada paman-paman ini tentang pemahaman yang benar berkaitan dengan posisi warisan itu. Memang jamaah, ketika Allah memberikan warisan ini, yang dapat itu sudah Allah tetapkan. Allah mengatakan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kadangkala yang dapat bapak atau anak yang dapat, kita itu nggak tahu mana yang lebih manfaat. Bisa jadi salah satu anaknya dapat warisan, ternyata digunakan untuk bangun masjid, untuk berangkat umroh, untuk berangkat haji. Tapi sekali lagi, kalau semua ahli waris sepakat untuk tidak dibagi, ya udahlah, mau jadikan wakaf, dijaga, fadl, nggak apa-apa. Karena itu milik mereka. Ingat, bukan milik yang mati sudah. Dengan orang tua meninggal dunia, itu jadi milik ahli waris. Jadi mungkin bagaimana ayah sekarang menyampaikan kepada orang tua, menyampaikan kepada paman-paman tentang supaya yang meninggal dunia dapat manfaat dari sana. Di mana orang tua tuh suka kalau anak-anaknya bahagia, apalagi suka kalau uang itu digunakan untuk hal-hal yang berguna. Hada wallahu alam bisawab. Kalau nggak mampu nanti mengatakan sendiri, atau anaknya nggak mampu mengatakan, bapaknya nggak mampu, bagaimana kadang-kadang ngundang ustadz lah ke rumah kajian. Nanti di sana disampaikan tentang masalah warisan. Semoga Allah membuka hati mereka. Hada wallahu alam bissawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan terima kasih untuk saudara yang sudah bertanya, semoga bermanfaat. Dan kami ucapkan Ustaz terima kasih, jazakumullah khairan sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio Fatwa TV Jember Ustaz. Alhamdulillah. Pemirsa, saksikan terus live interaktif mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat hanya di Fatwa TV. Dan kemudian informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses di website www.dewanfatwa.com. Dan pemirsa, itulah tadi live interaktif konsultasi keluarga. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang